Salam Awas. Hai Sobat Awas, bertemu lagi dengan saya Muhammad Jabir. Bahasa kerennya biasanya dipanggil Bung Awas. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah ngobrol dengan beberapa anak magang, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu anak magang dari FISIP Universitas Brawijaya, itu adalah Asha. Oke. Asha, nama lengkapnya siapa sih? Asato atau apa? Kalau Asya tuh kurang lengkap, Mas. Apa itu buat Asha apa? Mungkin bisa kenalan juga ke teman-teman semuanya di depan ya, Mas. Bisa dong. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu. Selamat kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Asyari Putri Intiasadi. Sabrina Asyari Putri Intiasadi. Atau teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Asya. Sabrina Asyari. Oh, berarti Asha itu diambil dari Ashari. Ashari. Ini kayak artis Ashari itu atau Ashari atau Azhari? Asyari, A-S-H-A-R-I. A-S-H-A-R-I. Memang sepenting itu ya, kita bagaimana kita spill nama dengan benar. Karena jujur, nama saya itu banyak orang kalau kenalan, namanya siapa Mas? Muhammad Jabir. Orang-orang bukan Jabir, tapi Zabir. Zabir. Entah sulit apa mengucapkan Jabir. Gitu. Jadi ini kalau saya di Form A Podcast, kebetulan ini adalah mahasiswa magang kedua ya, kita ngobrol tentang Bawaslu, tentang kampus, bahkan juga tentang pengalaman-pengalaman di Bawaslu seperti itu. Asa ini sebelum ke situ lah, mungkin Asa ini kan tadi sudah menyampaikan lah nama lengkap dan siapa, mungkin bisa menyampaikan juga asal atau mungkin tempat tanggal lahir dan yang lainnya. Mungkin Asa bisa, siapa tahu nanti ada pemirsa juga, ada Sobat Awas yang tahu atau penasaran dengan Asa gitu kan. Boleh. Jadi seperti secara lengkap itu dia. Ya, mungkin kalau tadi kan nama sudah. Tempat tinggalnya lah mungkin sekarang Asa itu di mana? Di Kota Malang kebetulan. Kota Malang. 1,5 jam lah dari Bawaslu Kabupaten. Tepatnya di apa? Kalau Kota Malang kan kita ketahui ada berapa kecamatan? Di Kecamatan Blimbing. Kota Malang ada berapa kecamatan? Ada 5. Oh, berarti lolos. Lolos ini. Oke, lolos inilah, lolos ujian lah. Iya. Kalau disuruh jemputin juga pasti tahu kan? Betul. Apa aja kecamatannya? Kecamatan apa? Kecamatan di Kota Malang. Ada Blimbing, Klojen, Sukun, Arjosari itu masuk Blimbing. Arjosari bukan. Kemudian ada ini. Klojen, bentar ini Lowaparu teman-teman. Lowaparu. Yang terakhir, tuh simpat loh. Tadi apa sih? Lowaparu, Sukun, Blimbing. Terus tadi Klojen. Oke, nanti dicari lagi ya. Kita makan kelima yang hilang di otaknya Asa apa. Gitu. Iya. Ya, kebetulan Asa ini magang di Bawaslu itu. Di Bawaslu Kabupaten Mas. Iya. Kita main ke kabupaten ini Mas, bukan di kota Mas. Nah, kamu hafal 33? Masalahnya saya kan barusan di Malang itu kan 2 tahun. Oke. Nanti ini jadi PR-nya Asa ini ya untuk menghafalkan kecamatan di Kota Malang. Ya karena kita learning by doing Mas. Betul. Baik, Asa ini mahasiswa magang dari UB yang kebetulan ini ya concernnya kan di penanganan pelanggaran. Betul. Penanganan pelanggaran. Dulu kayaknya pertama kali magang itu sudah ketemu dengan fenomena penanganan pelanggaran di masa tenang ketika itu. Asa. Baik Asa, sama seperti pengalaman yang terdahulu. Asa itu mendengar nama Bawaslu itu pertama kali kapan? Kalau dengar kata Bawaslu, memang yang sebelum jadi mahasiswa udah tahu Mas. Karena kan memang dari awal kan kita belajar tentang PKN ya. Kalau dulu kan sebelum masuk ke mahasiswa kan kita ada mata pelajaran PKN gitu kan, pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau ada materi tentang pemilu tuh kan pasti ada yang namanya KPU dan Bawaslu gitu ya. KPU tugasnya sebagai penyelenggara dan Bawaslunya sebagai pengawasnya gitu. Dan tapi hanya sebatas teori ya Mas, mungkin kayak Bawaslu adalah tapi kalau untuk wewenang dan sebagainya itu masih belum tahu. Nah, kalau ketika jadi mahasiswa taunya ketika saya mencoba waktu itu saya coba bernyalak Mas, tapi nyalaknya itu tingkat mahasiswa. Cuman gagal teman-teman. Karena memang pada saat itu majunya last minute. Nah di last minute itu memang kita belajar gitu, ada panitia pengawas panwas juga, ada juga KPU-nya juga, dan namanya benar-benar sama panwas juga KPU. KPUM gitu ya, panwas. Enggak, bukan KPUM, tetap KPU Mas. Ya. KPU tanpa nggak ada label M-nya ya. Dan tupoksinya sama, cuman ruang lingkupnya aja yang mungkin berbeda.
Oke. Kalau masalah tadi saya tertarik dengan yang Asa pernah nyalek di UB gitu. Sesulit apa nyalek di UB? Mungkin bisa disampaikan. Sesulit itu. Kalau bilang sulit itu sebenarnya apa ya Mas? Karena dinamika kampus itu kan pasti beragam gitu ya Mas. Kita ketemu sama banyak kepala, kita ketemu sama banyak orang, kita ketemu sama orang yang ilmunya berbeda, bahkan kita juga bisa belajar dari orang tersebut gitu. Dan dinamika yang bikin susah adalah memang kadang itu ketika namanya pemilu kan kita carinya kuantitas ya Mas, bukan kualitas kan. Biasanya kan seperti itu, karena kan kita kan sistematikanya kan proporsi terbuka kan kalau di Indonesia itu kan, dengan cara mencoblos pilihannya gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk memilih kita kan. Mungkin mereka sudah untuk mereka punya pilihannya sendiri dengan visi misi yang dibawa oleh yang akan dipilih gitu kan. Nah, pada saat itu memang dinamikanya adalah kita harus gimana sih caranya kita di target ini kita harus punya suara segini dalam waktu seminggu atau enggak dalam 3 hari kita harus berkumpul ratusan suara gitu. Dan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi target kita gitu. Dan akhirnya memang susahnya di bagian itu. Nyaleknya itu ada partainya atau mungkin partai mahasiswa atau bagaimana kalau di? Tidak ada partai Mas. Nggak ada ya, berarti kayak independen gitu ya? Independen boleh, cuman mungkin karena saya bergabung di organisasi ekstra dan itu sebagai sebagai bukan wadah lah. Itu kan organisasi kan sebagai wadah ya, wadah kita untuk berkembang. Dan ketika kita terbentur dan terbentuknya di situ, kita bisa keluarnya itu outputnya untuk bisa mensejahterakan mahasiswanya gitu lewat situ. Berarti bukan ke partai tapi lebih ke bagaimana masing-masing komunitas yang ada di kampus itu bisa menyokong satu orang untuk berkembang ya, terbentur dan terbentuk ya. Ini memang kata-kata yang sering didengar ya kalau era-era dulu ya. Lama sekali tidak mendengar kata-kata itu karena sudah lama tidak terbentur gitu. Betul. Mau dibentur. Oke. Asa, pengalamannya nyalek sudah ya di kampus gitu ya. Bawaslu dulu mengenal Bawaslu sejak sekolah kita Nah, apakah itu menjadi alasan ketika Asa diberikan kesempatan untuk magang itu memilih Bawaslu untuk magang? Alasan kenapa Asa memilih Bawaslu Kabupaten, khususnya Kabupaten Malang ya. Waktu itu kan memang sebagai mitra ya, karena Bawaslu Kabupaten sudah menjadi mitra dari prodi kami sejak dahulu gitu ya, sejak sebelum saya gitu. Dan ibarat kata Bawaslu itu seksi sekali gitu, kayak dari mereka tuh seksinya dalam artian keren gitu Mas. Karena enggak dalam suatu pemilu ketika kita kan kita bisa belajar banyak kan Mas, enggak hanya tentang penanganan pelanggaran, kita juga belajar tentang SDM udah diklat di sana kualitas peningkatan kualitas SDM dan sebagainya. Dan ternyata ketika kita berhubungan dengan orang masyarakat sekitar dengan kepala yang berbeda-beda, dalam ruang lingkup politik, maksudnya sosial dan politik, itu tuh kita bisa tahu gitu, kita bisa belajar dari situ. Jadi kayak learning by doing dari situ, dan itu menarik. Jadi Asal memang sudah melihat ini, sudah melihat future-nya, Bawaslu ini menariknya di situ. Jadi, dan ternyata ketika masuk ke Bawaslu, itu apakah harapan-harapan Asa itu ketemu dengan banyak mungkin tadi katanya kan ada bertemu dengan banyak orang lah, bertemu dengan banyak kegiatan yang variatif dan juga lainnya. Bertemu nggak dengan hal-hal yang dibayangkan oleh Asa ketika mau masuk ke Bawaslu? Bertemu karena kan saya ini masih ilmu politik yang ibarat kata di politik itu kan kita nggak hanya belajar politik aja kan Mas, politiknya kan banyak gitu. Ada kita belajar tentang politik hukum sistem hukum di Indonesia, terus kita juga belajar tentang komunikasi politik gitu. Nah, bagaimana ketika masa kampanye, terus kemudian pelanggaran-pelanggaran apa yang ada, itu tuh yang kita nggak tahu sebagai masyarakat luas, tahu ketika menjadi bagian dari Bawaslu. Jadi, ternyata ini bagian dari pelanggaran loh, ternyata ini bagian dari apa. Nah, itu tuh kita belajar di Bawaslu, kita menemukannya di Bawaslu. Karena juga kan kalau menurut informasi ya, dari intelnya Bawaslu, Asa ini ternyata setelah masuk Bawaslu dapat barokah jadi PKD di Kota Malang gitu ya. Betul. Di kecamatan di desa apa? Di kelurahan. Desa apa kelurahan? Kelurahan. Maksudnya kelurahan itu ada di
Purwodadi. Masuknya Kecamatan Belimbing. Berarti itu kan ketika proses magang tapi juga mendaftar di PKD sana ya. Sudah ini sudah merasakan atmosfer PKD nggak di Kota Malang ini? Belum Mas. Masih belum. Ya masih belum diklat. SK-nya juga masih belum keluar. Jadi mungkin insya Allah. Tapi sudah pelantikan ya? Sudah pelantikan. Gimana saya membaca fakta integritas? Saya membaca fakta integritas untuk. Berarti kemarin sudah masuk tapi belum ini ya, belum merasakan vibes-nya PKD lah ya. Belum gerak kerja gitu ya. turun langsung ke lapangan sih. Karena kan memang masanya masih masa magang. Dia juga masih kegiatannya juga magangnya diselesaikan dulu baru nanti kita bisa menyelesaikan yang lain. Di PKD asal sekarang ini kalau di magang kan sudah di last minute ya mungkin sekarang ya. Kalau di PKD itu asa itu sudah proses apa sekarang? Apa kan bukannya sudah coklit ya ke depan ini ya? Iya sudah. Tapi sudah mulai ada sedikit bimtek apa diskusi. Bimtek diklat sedikit-sedikit. Sharing-sharing sama panwasannya juga. Karena kan kebetulan panwasannya juga masih muda. Jadi kita bisa sharing pakai bahasa kita kan kadang kalau kita agak seumurnya itu kalau komunikasi lebih gampang gitu kan Mas. Bahasa kita. Ya, bahasanya maksudnya kayak kalau kadang kan kita kalau sama yang lebih tua tuh mungkin orang tua yang kurang paham sama bahasa kita atau kita yang kurang paham sama bahasa. Berarti saya ini masih muda sebenarnya karena bisa ngobrol dan nyambung lah dengan bahasa begitu. Jadi memang itu cuma angka Mas. Betul. Sepakat. Itu saya sepakat itu. Oke. Itu cuma angka teman-teman. Tadi Asa memang sudah benar Bawaslu banyak, terus di kampus juga pernah nyalek sampai jadi PKD sekarang juga. Ada juga fakta unik yang saya terima dari teman-teman informasi bahwa Asa ini perempuan Indonesia yang memiliki pacar orang Korea. Iya. Atau yang bisa bahasa Korea atau pacar Korea sebenarnya. Gimana tuh? Saya kembalikan ke teman-teman kali ya. Gimana? Nanti nunggu nanti di Berarti Asa ini memang bisa bahasa Korea ya? Alhamdulillah bisa. Otodidak atau mungkin belajar kursus atau apa? Awalnya otodidak karena liburan Mas. Liburan itu kan kayak kita nggak apa-apa. Ke Korea? Enggak dong. Oh, tak kira liburan ke Korea. liburan aja sih Mas. Liburan. Bosen, nggak ngapa-ngapain. Sebelum magang kan, karena kan sebelum magang ternyata kayak belajar bahasa baru kayaknya seru deh kayak. Nah, terus karena punya basic bisa baca dulu, baru belajar grammarnya. Korea. Tata bahasanya. Gitu. Kenapa memilih bahasa Korea? Kenapa gak bahasa yang lain? Gitu? Mungkin ada sesuatu yang atau mungkin sebelumnya memang sudah suka dengan film-film Korea? Mungkin itu salah satunya. Cuman karena kalau misalnya kita suka aja kan kayak kurang gitu ya. Kayak, gimana kalau kita mengimplementasikan itu dengan memanfaatkan itu menjadi salah satu bisa kita manfaatkan menjadi suatu kelebihan gitu kali ya. Nah, akhirnya memutuskan untuk belajar Korea. Berarti lebih ke otodidak, tidak melalui kursus atau apa gitu. Enggak sama sekali. Mungkin ini sih Mas kayak pakai Duolingo. Jadi, pernah ya. Yang pernah tahu kan ya Duolingo itu memang aplikasi bahasa kayak tes di sana juga bisa, tes TOEFL di sana juga bisa. Tes bahasa Korea juga bisa gitu. Bahasa Korea aja atau mungkin bahasa lain yang coba Asa explore lah mungkin. Kalau bahasa Inggris itu udah belajar dari TK ya Mas? TK? Iya, kalau misalnya kayak kalau anak saya sih bahasa Arab dari TK itu. Masya Allah. Masya Allah. Jumat di Angsit. Dulu saya belajar bahasa Arab Mas. Tahu? RMIMTS saya Mas. Cuman SMA-nya lucu. Oh begitu. Ya mungkin sedikit-sedikit masih mungkin nggak barokah aja bahasa Arab. Masya Allah Mas jangan gitu lah. Ya, tapi ya dikit-dikit bisa. Bisa. Berarti sampai sekarang kan ada Korea, ada Korea, ada Inggris juga bisa gitu. Mungkin ada satu bahasa lagi yang harus kamu kuasai. Apa tuh? Apalagi kamu hidup di Indonesia dan Malang khususnya. Bahasa Jawa. Bahasa Madura. Bahasa Madura. Ini benar sobat awal. Kalau kamu pernah nggak belajar ke pasar gadang gitu? Belum pernah ya. Belum. Ini tips untuk sobat awal semua. Ya. Itu kalau belanja di pasar gadang jangan pakai Indonesia. Pakai bahasa Madura. Dimahalin nanti gimana Mas? Potong 10%. Waduh. Jadi itu kamu harus belajar di bahasa Madura itu. Bisa. Oke lah. Kalau Korea. Contoh satunya. Janganlah. Nanti orang-orang sudah paham. Justru kalau contoh itu sebenarnya Korea aja. Kalau Madura itu apalagi ini didengar oleh orang-orang Malang itu banyak yang paham kalau Madura. Mungkin
beberapa kata lah Korea. Apa ya mungkin kata-katanya ya. Selamat datang Sobat Awas di podcast Form A. Oke. Apa bahasa Koreanya? 잠시만요. 어서 와요. 사bat apa? Sobat Awas. sobat awas. Oke. 어서 와요 sobat awas. 그 우리 팟캐에서 sobat awas 어서 오세요. Oh gitu. Podcast Form A gitu. podcast from A. Podcast from A. Oke. sobat awas ya. 안녕하세요 sobat awas. 우리 팟캐스트에서 podcast from A 어서 오세요. Oh, hampir mirip ya dengan bahasa Madura sebenarnya. Saya juga karena saya mendengar juga gak asing kan. Kayak artinya kan selamat datang di Sobat Awas di podcast Form A kan. Keren. Memang ini bahasa itu memang menarik ya. Tapi perlu kamu kayaknya belajar bahasa Madura itu. Iya, nanti berguru sama Mas Debir. Oke, bisa. Asa ini untuk skripsi sama dengan teman-temannya lo ngambil di Malang atau apa? Di Kota Malang. Kota Malang. Ya, karena memang saya kalau teman-teman kan mungkin fokusnya ke sistem pemilu atau tapi kalau saya lebih ke politik gender. Politik gender di Kota Malang. Ya, jadi temanya politik gender. Apa yang diangkat dari politik gender di Kota Malang? Jadi tema skripsinya tuh lebih ke studi tentang perempuan sebagai pendulang suara. Sebagai calon magnet lah, perempuan sebagai calon magnet. Pendulang suara. Ya, pendulang suara. Mesin suara gitu ya. Iya, mesin suara. Kenapa memilih kata pendulang suara bukan mesin suara? Karena kalau pendulang itu kan kita ibarat kata kayak bahasa Jawa kan dulangi orang kan. Kalau mesin itu kan menghasilkan gitu. Ya walaupun sama-sama menghasilkan, tapi kalau mendulang itu ada prosesnya kan. Kita harus nangkilin nasinya dulu baru didulang. Berarti Kak lebih ke produsen itu ya, lebih ke bagaimana perempuan itu bisa meningkatkan elektabilitas atau mungkin perolehan suara satu parpol ataupun caleg dan yang lainnya. Ini menarik sebenarnya, tapi mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu ya, Sobat Awas. Terima kasih Asa atas waktunya. Sama-sama. Tadi cukup ya, entah berapa menit tadi kita ngobrol ya, cukup lama ya, macam-macam. Sampai di akhir kesimpulannya adalah jangan lupa untuk belajar bahasa Madura. Oke. Terima kasih Sobat Awas, sampai bertemu lagi di Form A podcast selanjutnya. Annyeong. Salam Awas.